Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, yaitu channel edukasi spiritual, di mana Anda di channel ini akan menemukan edukasi atau pembelajaran spiritual yang mungkin tidak ada di channel lain. Alhamdulillah kita masih berjumpa kembali dan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat sehat adalah nikmat segalanya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu belajar bersama di majelis ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang misteri jimat dan proses pembuatannya. Untuk itu simak videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Jimat adalah sebuah benda, tulisan atau simbol-simbol tertentu yang mengandung kekuatan gaib. Jimat sendiri sudah dikenal sejak zaman dahulu pemirsa. Kekuatan yang terkandung dalam jimat tersebut bermacam-macam. Contohnya ada yang untuk pengasihan, rizki, kewibawaan, kanuragan, dan lain sebagainya. Jimat sendiri sebenarnya bukan hanya ada di Indonesia saja. Bahkan di negara Cina yang notabene negara maju, di sana juga banyak sekali jimat-jimat. Di Cina, jimat sering disebut dengan istilah Hu. Mereka yang membuat dan memakai Hu biasanya dari umat Taoisme. Hu atau jimat biasanya mereka tuliskan dalam sebuah kertas ataupun kain dengan ukuran tertentu yang berwarna kuning, hijau, putih ataupun merah. Setiap warna kertas ada perbedaan dalam menggunakannya. Hu atau jimat dibuat oleh mereka yang ahli dalam ajaran Taoisme. Cara membuatnya dengan menulis huruf-huruf ataupun mantra-mantra tertentu yang kemudian dibacakan bacaan-bacaan khusus atau mantra-mantra khusus dengan tujuan untuk memberkati jimat tersebut. Ritual ini ya biasanya dilakukan di altar khusus. Di masyarakat Romawi kuno, jimat juga sangat terkait dengan ajaran agama dan sihir. Jimat dipakai untuk mengilhami pemakainya dengan kekuatan dewa yang terkait daripada karena kesalehan orang tersebut. Orang-orang di Thailand juga memiliki dan membuat jimat. Jimat dari Thailand sangat populer dan digunakan secara umum oleh kebanyakan masyarakat hingga saat ini. Jimat sendiri itu sebenarnya identik dengan ilmu sihir pemirsa, di mana yang kami ketahui dalam kitab-kitab sihir itu selalu ada petunjuk pembuatan jimat. Bahkan jimat-jimat tertentu bisa untuk mengakses ataupun memanggil makhluk halus tertentu, yang mana makhluk gaib tersebut mungkin bisa untuk dimintai sebuah bantuan. Kalau Anda mungkin mempunyai koleksi kitab-kitab sihir, yang mana kitab ini berasal dari mungkin bangsa-bangsa Eropa sana, mungkin Anda sudah tahu akan hal ini. Tapi kitab tersebut mungkin tidak dijual di Indonesia. Di kalangan umat Islam sendiri, jimat menuai kontroversi.
Ada kalangan ulama yang membolehkan dan ada yang mengharamkannya karena dikhawatirkan akan menjadi kemusyrikan dengan mempercayai dan mengagungkan jimat tersebut melebihi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, mereka berpendapat bahwa jimat adalah suatu ilmu sihir yang tidak boleh diamalkan karena sihir merupakan kekuatan dari setan. Sedangkan ulama yang membolehkannya adalah dengan alasan bahwa jimat itu mempunyai kekuatan karena diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jimat hanya sebagai perantara saja. Mereka juga mengacu pada para ulama-ulama salaf yang memang banyak mengarang ilmu-ilmu perjimatan. Istilah dari jimat tersebut sering kita sebut dengan istilah rajah, yaitu berupa tulisan-tulisan huruf hijaiyah, angka-angka Arab, dan simbol-simbol tertentu. Sebenarnya konsep pembuatan jimat dan pemanfaatannya semuanya itu hampir sama, baik dari Cina, Romawi, Thailand, dan lain sebagainya, yaitu mengakses kekuatan supranatural dengan huruf-huruf dan simbol-simbol tertentu. Yang membedakan adalah jenis-jenis hurufnya. Kalau di Cina itu sudah pasti memakai huruf dan simbol-simbol Cina itu sendiri. Di Thailand juga menggunakan simbol huruf di Thailand sendiri, dan di Islam dengan menggunakan huruf Arab dan lain sebagainya sesuai daerah masing-masing. Ritual-ritual pembuatan jimat pun juga berbeda-beda, yaitu sesuai kepercayaan dan ajaran yang dianutnya. Di Nusantara khususnya, jimat yang paling banyak adalah yang bernuansakan Arab, karena memang sebagian besar masyarakatnya beragama Islam. Membuat jimat sendiri itu sebenarnya bukanlah suatu keharusan ataupun kewajiban dalam beragama. Hal tersebut itu hanya sebuah kebudayaan dan merupakan salah satu aneka macam dari pembelajaran ilmu-ilmu supranatural. Jadi dalam belajar ilmu supranatural tidak harus membuat jimat. Jadikanlah ilmu membuat jimat sebagai salah satu cabang dalam ilmu supranatural itu sendiri. Adapun ilmu pembuatan jimat yang kami ajarkan di channel ini berdasarkan atas ajaran guru-guru kami, yaitu berpedoman bahwa jimat hanyalah sebuah doa yang ditulis yang mengandung energi-energi doa yang telah ditransfer pada jimat yang dibuat. Ada banyak sekali versi penulisan jimat. Biasanya beda guru, itu beda pula cara mengajarkannya. Ada juga yang membuat jimat berpedoman penuh pada teknik-teknik pembuatan jimat ala Timur Tengah, mulai dari waktu, jam, sarana, dan penulisannya. Selain itu, ada juga teknik pembuatan jimat digabung dengan teknik tenaga dalam. Biasanya setelah jimatnya selesai, itu mereka transfer dengan energi tenaga dalam, ataupun ketika menulis itu digabung dengan kekuatan energi tenaga dalam yang dipelajari. Ada lagi dengan teknik ilmu kejawen, yang mana teknik ilmu kejawen ini sebelum menulis jimat itu harus melakukan puasa-puasa khusus, puasa tertentu untuk mengakses energinya. Baru setelah puasa nanti bisa menulis jimat. Dan yang lebih unik lagi yang pernah kami ketahui itu ada teknik membuat jimat dengan perantara jin atau perantara makhluk halus. Yaitu caranya kita menyerahkan semua medianya, mungkin bisa kain atau kertas atau apapun medianya, kemudian menyerahkan medianya pada sosok jin tertentu yang memang sudah berkoneksi dengan kita. Lalu selang beberapa hari atau beberapa waktu, media tersebut sudah tertulisi oleh simbol-simbol atau huruf-huruf tertentu.
Dan selain itu juga masih banyak lagi teknik-teknik yang lain, yaitu mungkin dengan teknik sablon, kemudian setelah disablon diisikan energi, ada mungkin pokoknya banyak. Ada yang di bawah bulan purnama menulisnya. Nah, dan itu merupakan hasanah-hasanah budaya pembuatan jimat itu sendiri menurut kepercayaan dan guru-guru yang dianutnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi kami mengingatkan bahwa membuat jimat itu bukanlah suatu keharusan ataupun suatu kewajiban. Banyak ulama yang mengajarkan tata cara membuat jimat, tapi beliaunya sendiri itu tidak memakai ataupun menggunakan jimat tersebut. Mungkin hanya diperuntukkan untuk para pasien sebagai wasilah pengobatan alternatif saja. Hal itu dikarenakan para ulama itu sudah berpegang teguh pada suatu ilmu, yaitu ilmu zikir, yang notabene ilmu ini lebih tinggi dari ilmu perjimatan. Bagi Anda yang mungkin sudah baik dalam ilmu zikirnya, mungkin sudah tidak membutuhkan jimat lagi. Jimat itu sebenarnya hanya buat mereka yang mungkin sulit dalam menjaga zikirnya, sehingga dengan mengenakan jimat tertentu itu mereka bisa ingat Allah melalui jimat tersebut, yaitu ketika ke kamar mandi mungkin dilepas, nah itu berarti ingat Allah. Kemudian harus membaca zikir tertentu, doa-doa tertentu, contoh doanya adalah basmalah ataupun sholawat, nah itu termasuk juga ke dalam zikir. Dengan Anda memakai jimat tersebut, Anda akan semakin banyak menjadi berzikir, seperti itu. Tetapi ingat pesan kami, jimat hanyalah perantara, jangan menggantungkan semua kekuatan pada jimat. Nanti ditakutkan akan menjadi sebuah perbuatan syirik. Apalagi jimat yang memang dihuni ataupun ditunggui oleh jin-jin yang sering usil. Mereka bisa menjerumuskan Anda. Yang nomor 1 adalah berpeganglah pada ilmu zikir, yaitu zikir kepada Allah dimanapun berada dan dalam situasi apapun. Mungkin cukup itu dulu pemirsa pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.